Di sebuah desa yang jauh dari hiruk-pikuk kota, ada sebuah kampung yang tidak pernah muncul di peta manapun. Kampung itu hanya dikenal lewat cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Cerita tentang tempat yang memberikan kekayaan besar dengan harga yang tidak pernah bisa ditebus. Banyak orang mengatakan bahwa siapapun yang datang mencari pesugihan di sana selalu berhasil menjadi kaya. Tetapi tidak ada satupun dari mereka yang bisa menjelaskan bagaimana kekayaan itu datang. Yang pasti, setiap malam Jumat, terdengar tangisan panjang dari arah hutan, seolah ada seseorang yang menyesali perjanjian yang tidak bisa dibatalkan. Dan kini, seorang jurnalis muda akan memasuki kampung itu, tanpa tahu bahwa langkah pertamanya sudah menjadi bagian dari permainan yang lebih besar. Rendra, seorang jurnalis investigasi berusia 27 tahun, dikenal karena keberaniannya mengungkap kasus-kasus yang tidak pernah disentuh media lain. Ia baru saja menerima laporan tentang hilangnya 4 warga dari sebuah daerah pedalaman di Jawa Timur. Laporan itu disertai satu pesan misterius dari sumber anonim. Jika ingin tahu kebenarannya, datanglah ke kampung pesugihan. Rendra awalnya mengira ini hanya isu mistis seperti yang sering ia temui, tetapi laporan hilangnya warga membuatnya tertarik. Ia memutuskan melakukan perjalanan ke desa terdekat yang kabarnya memiliki akses menuju kampung tersebut. Sesampainya di desa itu, suasana terasa berbeda. Tidak ada tawa anak-anak, tidak ada suara musik dari rumah-rumah. Setiap warga yang ia tanya tentang kampung pesugihan hanya menjawab dengan kepala tertunduk. Sebagian menutup pintu tanpa menjelaskan apapun, hanya satu orang yang mau berbicara, Pak Dharma, penjaga warung tua di ujung desa. Dengan suara rendah, ia berkata bahwa kampung pesugihan bukan tempat yang boleh didatangi sembarangan. Menurutnya, kampung itu tidak menerima tamu. Yang datang ke sana biasanya adalah orang-orang yang sudah putus asa atau sangat ambisius. Mereka datang dengan harapan mendapatkan kehidupan mewah dalam waktu singkat. Namun kampung itu selalu meminta sesuatu sebagai balasan. Pak Dharma tidak menjelaskan apa yang diminta, hanya berpesan agar Rendra tidak melanjutkan penyelidikan. Tetapi sebagai jurnalis, larangan justru membuat Rendra semakin penasaran. Malam itu, Rendra menginap di rumah kosong yang disewakan warga. Saat mengecek ulang catatan dan peta yang ia buat sendiri, tiba-tiba ia mendengar ketukan pelan di jendela. Ketika ia membuka tirai, tidak ada siapapun, hanya selembar kertas basah hujan yang tertempel di kaca. Di atas kertas itu tertulis, "Jika ingin kembali, jangan masuk hutan setelah matahari terbenam." Tulisan itu membuat Rendra gelisah, tapi ia menegaskan bahwa pekerjaannya tidak bisa berhenti hanya karena peringatan-peringatan misterius. Ia memutuskan menelusuri hutan esok pagi. Ketika pagi tiba, ia membawa kamera, perekam suara, dan tas kecil. Jalur masuk menuju hutan dipenuhi pepohonan besar yang hampir menutup langit. Udara lembab, dan suara serangga menggema di antara batang-batang gelap. Setelah berjalan sekitar 1 jam, ia menemukan sebuah gapura bambu tua tanpa papan nama. Di belakangnya tampak deretan rumah kayu yang tampak rapi namun sunyi. Kampung itu terlihat seperti kampung biasa, tidak menakutkan seperti cerita warga. Rendra melangkah masuk, namun ia segera menyadari satu hal aneh. Tidak ada suara apapun. Tidak ada ayam, tidak ada angin, tidak ada percakapan. Seakan kampung itu membungkus dirinya dalam keheningan yang tidak wajar. Lalu ia melihat satu rumah dengan pintu terbuka sedikit. Di dalamnya tampak seorang perempuan tua sedang duduk menatap pintu, seolah menunggunya. Perempuan itu tersenyum samar dan berkata, "Selamat datang. Kamu pasti datang untuk mencari kebenaran." Rendra duduk dengan hati-hati. Perempuan itu mulai bercerita bahwa kampung mereka memang tempat orang mencari pesugihan. Tetapi bukan mereka yang menawarkan. Justru orang-orang dari luar yang datang dengan permintaan aneh, ingin kaya tanpa bekerja, ingin hidup mewah tanpa usaha. Beberapa di antaranya berhasil mendapat apa yang mereka mau. Tetapi semuanya harus memenuhi satu syarat, mereka harus kembali ke kampung ini setidaknya sekali dalam sebulan. Jika tidak, permintaan mereka otomatis dibatalkan, dan segala yang pernah mereka dapatkan akan hilang dalam cara yang sulit dijelaskan. Rendra mencoba meminta detail tentang orang-orang yang hilang, tetapi perempuan itu hanya menggeleng. Jika seseorang menghilang di kampung ini, katanya, maka itu bukan hilang. Mereka hanya sedang menagih apa yang pernah dijanjikan. Rendra tidak mengerti maksudnya. Namun sebelum ia bisa bertanya lebih jauh, perempuan itu menunjuk ke arah luar. Sudah sore. Kamu harus pergi sebelum matahari terbenam. Rendra melirik jam di tangannya. Benar, tanpa sadar waktu berjalan begitu cepat. Ketika ia hendak turun dari rumah itu, ia mendengar suara seperti bisikan, pelan, panjang, dan seolah berasal dari balik pepohonan. Perempuan itu menutup pintu pelan dan berkata, "Itu suara mereka yang pernah membuat perjanjian." Rendra mempercepat langkah menuju hutan.
Tetapi semakin ia berjalan, semakin suara itu terdengar jelas, seperti memanggil namanya. Saat ia menoleh, jalan setapak yang tadi ia lalui tidak lagi terlihat. Yang ada hanya pohon-pohon tinggi yang terlihat berubah posisi.